Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Return dan Risiko Portofolio. Apa sih itu return dan risiko? Nah, return sendiri ialah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Return juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Sedangkan risiko ialah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Komponen return investasi, di mana komponen return investasi terdiri dari dua komponen, yaitu yield dan capital gain. Yield sendiri ialah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan capital gain atau loss ialah komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Komponen return investasi memiliki rumus yaitu seperti return total sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Sumber risiko yang dapat mempengaruhi risiko investasi. Beberapa sumber risiko yang dapat mempengaruhi risiko investasi yaitu risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Jenis-jenis risiko dalam investasi. Secara umum, risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko non-sistematis. Risiko sistematis atau disebut juga risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Beberapa penulis menyebut sebagai risiko umum atau disebut juga general risk, yaitu sebagai risiko yang tidak dapat dideverifikasi. Risiko non-sistematis atau risiko spesifik bisa disebut juga dengan risiko perusahaan. Adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diverifikasi aset dalam suatu portofolio. Estimasi return sekuritas. Untuk menghitung return sekuritas sebagai aset tunggal atau stand-alone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu, atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Dengan demikian, return yang diharapkan dari suatu aset tunggal bisa dihitung dengan rumus di bawah ini, di mana ER merupakan return yang diharapkan dari suatu sekuritas. RI merupakan return ke I yang mungkin terjadi. PRI ialah probabilitas kejadian return ke I. N ialah banyaknya return yang mungkin terjadi. Contoh menghitung return sekuritas aset ABC. Nah, di mana di tabel sudah dijelaskan dan digambarkan mengenai kondisi ekonomi,
probabilitas, dan return, di mana ekonomi kuat memiliki probabilitas 0,30 dan return 0,20. Sedangkan ekonomi sedang memiliki probabilitas 0,40 dan return 0,15. Di kondisi ekonomi resesi, memiliki nilai probabilitas 0,30 dan memiliki nilai return 0,10. Berdasarkan tabel distribusi probabilitas di atas, maka tingkat return yang diharapkan dari aset ABC tersebut bisa dihitung dengan menerapkan rumus sebelumnya, seperti berikut. ER sama dengan 0,30 dikali 0,20 ditambah 0,40 dikali 0,15 ditambah 0,30 dikali 0,10, yaitu hasilnya 0,15 atau 15%. Menghitung risiko aset tunggal. Yang pertama, risiko aset tunggal bisa dilihat dari besarnya penyebaran distribusi probabilitas return. Ada dua ukuran risiko aset tunggal, yaitu varian dan deviasi standar. Yang kedua, di samping ukuran penyebaran tersebut, kita juga perlu menghitung risiko relatif aset tunggal yang bisa diukur dengan koefisien variasi. Yang ketiga, risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Menghitung risiko aset tunggal. Rumus untuk menghitung varian, standar deviasi, dan koefisien variasi sebagai berikut bisa kita lihat dalam slide beserta keterangannya. Analisis risiko portofolio. Yang pertama, kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Yang kedua, logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan risiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Analisis risiko portofolio. Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Rumus untuk menghitung varians portofolio bisa dituliskan sebagai berikut. Contoh, misalnya risiko setiap sekuritas sebesar 0,20. Misalnya jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu, sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Permasalahan diversifikasi adalah penentu atau pemilihan sejumlah aset-aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio. Berapa banyak jumlah sekuritas yang seharusnya dimasukkan dalam portofolio? Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurangan resiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan resiko portofolio akan mencapai dan akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu. Dan setelah itu tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan resiko portofolio. Ada dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan. Dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan yaitu diversifikasi random dan diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random atau diversifikasi secara naif terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis aset yang berbeda. Investor memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset-aset yang bersangkutan.
Diversifikasi Markowitz berbeda dengan diversifikasi random karena mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Estimasi return portofolio. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada di dalam portofolio. Rumusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di bawah ini. Estimasi risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama, varian setiap sekuritas. Yang kedua, kovarian antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Dan yang terakhir, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Model indeks tunggal. Perhitungan risiko yang mempengaruhi return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen risiko yang mempengaruhi return sekuritas yang terkait dengan keunikan perusahaan, dilambangkan dengan A1. Dan yang kedua, komponen risiko yang mempengaruhi return yang terkait dengan pasar yang dilambangkan dengan B1. Model indeks tunggal. Perhitungan risiko dengan model Markowitz tampaknya tetap saja rumit, terutama jika jumlah aset N sangat banyak. Untuk itu, W-Sharp menemukan model indeks tunggal yang mengaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar atau ditulis dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Risiko portofolio 1, convariance 2 aset. Risiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari risiko individualnya. Risiko atau variance portofolio untuk portofolio dengan 2 aset bisa dihitung sebagai berikut. Nah, berikut rumus convariance 2 aset. Penjelasannya yaitu di mana yang pertama, proporsi investasi untuk aset A dan aset B. Yang kedua, ada variance return aset A dan return aset B. Dan yang ketiga, convariance return aset A dan return aset B. Risiko portofolio lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tertimbang risiko individualnya, menunjukkan adanya manfaat diversifikasi. Manfaat diversifikasi tersebut diperoleh karena konvarians yang negatif atau arah pergerakan yang berlawanan arah antara aset A dengan B. Jika korelasi antara dua aset kurang sama dengan 1, maka akan ada manfaat penurunan risiko melalui diversifikasi. Semakin kecil nilai korelasi, misal min 1, maka potensi penurunan risiko semakin tinggi. 2. Koefisien korelasi. Meskipun konvarians bisa memberi gambaran arah pengukuran dua aset, tetapi angka konvarians sensitif terhadap unit pengukuran. Koefisien tersebut bisa dihitung dengan cara di bawah ini. Berikut ialah rumus dari koefisien korelasi. Penjelasannya yaitu di mana korelasi antara return aset A dengan return aset B. Korelasi mempunyai angka antara min 1 sampai positif 1 inklusif. Berikut rumus dari korelasi. Nah, korelasi merupakan konvarians yang distandardisir dengan standar deviasi masing-masing aset. Korelasi yang positif menunjukkan hubungan yang searah antara dua aset tersebut. Sementara korelasi yang negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara dua aset tersebut. Semakin mendekati angka 1, positif atau negatif, semakin tinggi kaitan antara dua aset tersebut. Baik kaitan positif jika mendekati angka positif 1, ataupun kaitan negatif jika mendekati angka negatif 1. 3. Risiko sistematis. Berikut rumus dari risiko sistematis. Penjelasannya di mana yang pertama, beta atau risiko sistematis aset I. Yang kedua, konvarians antara return aset I dengan return pasar. Dan yang ketiga, varians return aset I.
Risiko tidak sistematis diukur melalui varians dari residual regresi model pasar atau market model. Risiko total portofolio. Risiko total portofolio merupakan gabungan dari kotak-kotak di dalam bagan tersebut. Jika aset dalam portofolio bertambah, maka jumlah kotak juga semakin bertambah, yang berarti komponen dalam risiko total menjadi semakin bertambah. Varians portofolio bisa dituliskan sebagai berikut. Berikut ialah rumus dari risiko total portofolio. Penjelasannya, yaitu yang pertama ada varians portofolio, yang kedua ada proporsi untuk aset I, yang ketiga ada varians aset I, yang keempat ada penjumlahan ganda, yang kelima ini ada konvarians aset I dengan aset J, dan yang keenam penjelasannya itu menunjukkan konvarians I dengan J adalah dua aset yang berbeda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.